tidak tahu tujuan. Jadi tujuan saya, tujuan saudara, tujuan anak-anak kita, tujuan semua manusia, apalagi umat terpilih, apalagi orang percaya, tujuannya satu, yaitu memuliakan Tuhan, ya, dan menikmati Allah selamanya. Jadi inilah tujuan hidup itu. Saudara perhatikan baik-baik. Tujuan utama itu manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Alasan keberadaan manusia tidak terdapat pada manusia itu sendiri, karena manusia dicipta Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi tujuan hidup manusia itu bukan pada konsepnya manusia, tapi saudara, tujuan Allah menciptakan kita itu tergantung pada Allah yang menciptakan. Ya, kita diciptakan oleh Allah. Ya, berarti ketika Allah ciptakan itu, Allah punya tujuan. Jadi bukan terletak pada tujuan masing-masing kita. Masing-masing orang punya tujuan. Ya, saudara perhatikan, bukan tujuan itu tidak terletak pada kita. Tujuan manusia manusia dicipta itu tergantung pada Allah. Ya. Makanya di sini dikatakan alasan keberadaan manusia tidak terdapat pada manusia itu sendiri, karena manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ketika Allah menciptakan, Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi saudara dan saya itu memiliki gambar dan rupa Allah. Ini alasan sebenarnya nanti apa tujuan kita. Tujuan hidup manusia itu adalah memuliakan dan menikmati Allah selamanya. Untuk apa? Dari mana tujuan itu? Saudara, itu dari bagaimana Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita bagaimana? Berdasarkan apa? Berdasarkan gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan kita itu di mana, saudara, Dia memberikan gambar dan rupanya dalam diri kita. Ya. Apa gambar dan rupa Allah itu? Bagaimana gambar Allah? Bagaimana rupa Allah? Saudara, sebenarnya gambar dan rupa itu bukan dua hal yang berbeda. Itu sebenarnya satu hal yang sama. Gambar dan rupa itu adalah satu hal yang sama. Sama seperti misalnya dalam bahasa Indonesia kadang dibilang, di sini kami datang dengan maksud dan tujuan. Kata maksud dan tujuan itu maksudnya itu satu hal yang sama sebenarnya. Boleh pakai maksud aja, atau boleh juga punya kata takyid, bisa tanpa kata maksud, pakai kata tujuan aja, sama aja. Jadi gambar dan rupa itu artinya satu hal yang sama, bisa diartikan kadang gambar, bisa juga diartikan rupa. Tapi persoalannya apa maksudnya? Gambar dan rupa Allah. Nah saudara perhatikan, gambar dan rupa Allah itu artinya kita memiliki sesuatu yang mirip dengan Allah. Jadi ketika kita diciptakan Allah, ya, manusia ketika diciptakan itu ada sesuatu hal yang dimasukkan ke dalam hidup manusia, sehingga ketika manusia dicipta itu memiliki kemiripan dengan Allah. Itu namanya gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini mirip Allah. Kita bukan Allah, tapi kita mirip Allah. Kita hampir sama dengan Allah, tapi bukan Allah. Ini harus dipahami. Ketika Allah memasukkan gambar dirinya dalam diri kita, itu bukan keseluruhan gambar Allah dimasukkan. Karena kalau Allah memasukkan seluruh gambarnya dalam diri kita, berarti kita adalah Allah. Jadi ketika kita diciptakan, kita diberi bagian roh dari Allah itu, sehingga kita menjadi gambar dan rupa Allah. Inilah yang membuat alasan ketika Tuhan menciptakan kita, tujuannya itu supaya kita memuliakan Tuhan. Jadi saudara, berdasarkan bagaimana Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, maka saudara, artinya bahwa kita itu ya diciptakan untuk tujuan memuliakan Allah. Ya, jadi dia menciptakan kita yang mirip Dia. Kalau kita tidak mirip Allah, bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Seperti Darwin saya berkata manusia itu dari monyet. Lalu bagaimana monyet bersekutu dengan Allah?
Allah tidak punya gambar dalam diri monyet. Ya. Makanya ketika ada orang bilang kamu monyet, wah pasti tersinggung. Ya, banyak orang tersinggung. Kenapa? Karena dia bukan monyet. Saya pun saudara tidak terima apa kata Darwin. Bagaimana manusia dari monyet? Ya. Nah saudara perhatikan baik-baik. Jadi ketika Allah menciptakan kita, dia menciptakan berdasarkan gambar dan rupanya, menurut gambar dan rupa Allah. Hanya memang selama manusia jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa itu jadi tercemar. Ya, gambar dan rupa Allah masih ada, tapi sudah tercemar. Makanya kita udah gak bisa lagi memuliakan Allah, karena rusak, gambar dan rupa Allah itu sudah rusak, sudah mengalami kerusakan karena dosa. Makanya firman Tuhan berkata, manusia dalam Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya apa kehilangan kemuliaan Allah? Maksudnya gambar dari rupa Allah itu. Artinya sudah hilang. Hilang dalam arti bukan hilang semua lenyap begitu, tapi artinya sebenarnya masih ada gambar rupa Allah, hanya sudah tercemar. Makanya kan walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi kan manusia masih bisa hidup. Manusia masih bisa menciptakan sesuatu. Manusia masih bisa menciptakan pesawat. Loh kok bisa? Padahal kan manusia udah rusak. Manusia kan udah pada rusak, udah tercemar oleh dosa. Jadi tercemar oleh dosa itu bukan berarti manusia gak bisa buat apa-apa. Masih bisa. Hanya yang gak bisa buat apa-apa terhadap bersekutu dengan Allah, gak bisa. Tapi kalau manusia masih bisa menciptakan, manusia masih punya pikiran. Tapi ingat, pikiran manusia sudah tercemar. Ya. Makanya kita melihat walaupun hari ini manusia itu semuanya sudah jatuh dalam dosa, tapi kita melihat karya manusia luar biasa. Ya, misalnya dalam hal transportasi. Saudara, kalau kita melihat kemajuan teknologi transportasi itu luar biasa. Bagaimana kok manusia bisa ciptakan pesawat? Kok bisa seperti burung terbang sampai pada satu tempat? Kok gak jatuh? Itu kenapa? Karena manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Allah itu kan pencipta. Maka manusia juga karena dia punya Allah yang mencipta, maka manusia itu juga bisa mencipta. Jadi saudara perhatikan, jadi artinya manusia itu membuktikan bahwa manusia itu memiliki kemiripan dengan Allah. Ya. Jadi manusia dalam transportasi itu ada pesawat terbang. Ya, saya dengar lagi pernah Om Heri bilang nanti ada mobil yang bisa terbang. Benar ya Om Heri? Katanya bisa terbang begitu, mobil. Wah, luar biasa. Ya. Apalagi misalnya dalam bidang apa? Bidang transportasi, apalagi misalnya? Ya, dalam bidang apa? Komunikasi misalnya. Dulu saudara, kalau waktu belum ada internet, belum ada HP, orang susah sekali untuk komunikasi. Tapi hari ini saudara, apa yang terjadi di Amerika, detik itu juga bisa kita lihat di Indonesia. Itu kan hebat. Itu kan luar biasa. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Jadi saudara, artinya bahwa manusia dicipta segambar dan serupa dengan Dia, itu menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dengan sebuah tujuan, yaitu untuk memuliakan Dia. Ya. Jadi bukan Tuhan menciptakan manusia bukan untuk memuliakan manusia, bukan. Manusia bukan untuk manusia, tapi manusia itu adalah diciptakan untuk Tuhan. Nah, saudara perhatikan, manusia adalah gambar dan rupa Allah, rupa Tuhan. Artinya dalam batas-batas tertentu manusia mencerminkan sifat Tuhan. Ya, masih ingat saudara dalam Mazmur pasal 8 dikatakan
Tuhan siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia sehingga engkau membuat dia hampir sama dengan Allah? Saudara Daud, dia sangat melihat karya Tuhan itu, bagaimana manusia diciptakan. Makanya dia berkata, Tuhan siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia sehingga engkau membuat dia hampir sama seperti Allah? Jadi saudara, manusia itu, perhatikan, itu diciptakan Tuhan dengan mirip dia, segambar dan serupa dengan Allah. Makanya dalam hidup manusia itu, saudara, ada kemampuan-kemampuan. Pikiran manusia itu terus berkembang, bisa sampai nanti manusia itu menciptakan segala sesuatu. Ya saudara, karena kita ini manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, jadi makanya seperti kita ini harus terus belajar. Halo, amin. Halo, amin. Ya, makanya kita harus belajar terus. Manusia-manusia yang diam vakum, dia nggak mau belajar apa-apa, itu artinya pikirannya tidak berkembang. Ya, makanya seperti saya suka bilang, kenapa manusia itu harus sekolah? Kenapa binatang tidak punya sekolah? Ya. Nggak ada sekolahnya, nggak ada SD-nya, nggak ada SMP-nya, ya. Nggak ada sekolah buat mereka. Tapi manusia di seluruh dunia pada umumnya punya sekolah. Mulai dari PAUD, mulai dari sampai SD, SMP, SMA. Kenapa saudara? Karena manusia diciptakan Allah, ya, menurut gambar Allah. Artinya bagian-bagian dalam diri Allah tertentu dimasukkan ke dalam hidup kita. Termasuk nanti manusia bisa berpikir. Kemarin waktu saya ngajar SMA, saya tanya, apa bedanya, kenapa kodok itu, ya, dia hanya punya berenang gaya kodok, gaya kata. Sementara manusia, ya, manusia itu waktu lahir dia nggak bisa langsung berenang. Nah, waktu kodok lahir langsung bisa renang. Tetapi walaupun kodok bisa renang, gayanya hanya satu. Itu aja sampai tua, sampai mati hanya satu gaya. Coba manusia, lihat bagaimana manusia berenang. Dari kecil harus diajarin dulu. Nggak bisa dia langsung oh saya mau renang, belum pernah belajar renang. Dia saya mau berenang, lalu dia masuk renang, baru pertama tenggelam. Ya, untung ada yang nolong. Nah saudara, dia harus belajar. Tapi anehnya saudara, walaupun dia dari sejak lahir dia belum bisa berenang, tapi setelah dia belajar dia bisa punya banyak gaya. Ya. Ada gaya apa? Berenang dengan gaya apa? Hah? Gaya kupu-kupu. Gimana gaya kupu-kupu? Gini-gini ya? Ya. Apa gaya apa lagi? Berenang? Hah? Gaya batu. Gimana gaya batu? Oh, kalau gaya batu mati. Kan gaya batu kan nggak berenang, mati dia. Ya, ada yang bisa pakai gaya kapal selam, luar biasa. Kamu Michael, kamu tahu berapa gaya? Hah? Gaya renangnya kamu bisa, ada berapa gaya? Satu. Sampai kodok. Itu sama dengan kodok. Kodok hanya satu gaya. Kalau saudara berenangnya kan satu gaya, saudara mirip dengan kodok. Ya, memang kodok itu hebat. Hebatnya dari kecil langsung dia bisa. Tapi hanya gitu-gitu aja. Kenapa? Ya karena dia tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Makanya bersyukur kalau saudara adalah manusia. Halo, amin? Ya. Nah, saudara, kalau kodok tadi dia hanya satu gaya, kalau manusia banyak. Gaya renang itu misalnya ada gaya tidur. Si Michael nggak tahu renang gaya tidur? Bisa? Bisa. Yang biasa? Berarti berdua. Berarti dia nggak tahu tuh gaya-gaya itu. Berarti
Berarti selama ini dia gaya-gayaan aja. Jadi saudara, kenapa? Itulah bedanya manusia diciptakan berbeda. Manusia itu diciptakan sebagai ciptaan mulia. Bahkan manusia itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara, tujuan utama kita diciptakan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Terus nanti yang kedua untuk apa? Untuk menikmati Tuhan. Oke, kita lihat dulu sebentar saudara. Ya, jadi tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Ya, perhatikan tujuan pertama. Tujuan pertama adalah untuk memuliakan Allah. Beberapa alasan dari kitab suci. Jadi kalau kita mau lihat tujuan manusia itu bagaimana, itu kita harus lihat di kitab suci. Saudara, saya menulis di sini ada beberapa bagian. Kenapa manusia adalah tujuan diciptakan untuk memuliakan Allah? Itu kita bisa lihat dari ayat kitab suci. Saudara perhatikan ayat ini. Kalau bisa ayat ini Anda harus tahu benar. Ya, kalau bisa dihafal. Ayatnya dihafal di mana posisi ayatnya harus tahu. Ini penting karena supaya jangan salah jalan. Kalau orang tidak tahu, tidak punya dasar, tidak punya pemahaman tentang tujuan hidupnya, maka nanti hidupnya seperti patung aja, melongo aja, nggak buat apa-apa. Orang di situ udah mau hampir mati, dia tenang saja. Belum mati-mati ya. Malah dilihatnya begitu. Kok masih selamat ya? Itu cara hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu tujuan hidupnya. Maka saya bilang orang begitu nanti kerjanya melongo. Yang seperti patung saja nggak buat apa-apa. Atau tadi itu yang saya bilang, kata orang Batak, raung-raung, hanya jalan-jalan. Yang buat ini, buat itu. Tapi sebenarnya dia nggak tahu tujuan utamanya apa. Nah, saudara, ada beberapa alasan. Pertama, saudara, tujuan Allah untuk menciptakan manusia adalah supaya manusia bisa memuliakan Allah. Bagian yang pertama, alasan pertama, ketika Allah menciptakan sesuatu, ya, Allah melihatnya lalu berkata, baik, baik. Dan waktu manusia diciptakan lalu Allah berkata amat baik. Jadi saudara perhatikan, di sini kita bisa lihat ketika Allah menciptakan itu, kan tadi tujuannya untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Jadi saudara, Tuhan menciptakan itu, perhatikan amat baik. Ketika dia menciptakan dunia, lalu apa kata Tuhan setelah dia lihat? Apa kata Tuhan? Baik. Habis Tuhan ciptakan terang, Allah ciptakan benda-benda penerang dan sebagainya. Setiap dia menciptakan itu lalu dia berkata baik. Lalu waktu manusia dicipta, dia berkata bahwa itu amat baik. Artinya Tuhan bisa menikmati. Dia bisa menikmati apa yang diciptakan. Jadi bukan sekedar Tuhan cipta, tapi itu memberikan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang diciptakan Tuhan itu adalah baik. Artinya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, itu membuat Allah menjadi bisa menikmati ciptaannya itu. Jadi saudara, artinya bahwa Tuhan punya tujuan dalam menciptakan itu. Apalagi saya bilang tadi manusia dicipta itu amat baik. Itu sungguh membuat hati Tuhan luar biasa. Ya, ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia hanya berkata baik. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia berkata amat baik. Kenapa saudara? Karena manusia itu adalah puncak dari ciptaan Allah. Makanya setelah manusia diciptakan, maka Tuhan berhenti. Tidak ada lagi pekerjaan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena tujuan utama Allah adalah manusia. Alam semesta Tuhan ciptakan itu untuk manusia. Tapi manusia dicipta itu adalah untuk Allah. Jadi ini perlu ketegasan. Saudara, untuk apakah saudara dan saya hidup di atas muka bumi? Supaya jangan kita buang-buang waktu di atas muka bumi ini, maka perlu tahu saudara tujuannya apa. Ya, ada orang-orang kadang-kadang ditanya apa tujuan hidupnya, banyak orang tidak jelas. Itu sama aja hanya untuk merame-ramekan bumi. Halo, amin saudara. Saya mau katakan saudara dan saya diciptakan Tuhan bukan sekedar merame-ramekan bumi. Bumi ini sudah terlalu banyak orang. Jadi ingat, bukan untuk hanya sekedar merame-ramekan. Saudara dan saya bukan ada secara kebetulan, tidak. Ada saudara tujuannya, saudara dan saya diciptakan Tuhan.
Ya, jadi ingat, waktu Tuhan menciptakan itu, Tuhan menjadi senang. Tuhan melihat itu baik, itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu saudara, tentu tujuan Tuhan yang pertama, yang utama dalam penciptaan itu. Ya, Dia menciptakan itu menyenangkan hatinya, membuat Allah bisa menikmati hasil karyanya itu. Lanjut kita lihat dalam saudara yang kedua, ya, dalam Roma 11:36. Saudara boleh kita lihat ke depan. Roma 11:36. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu dari Dia. Halo, amin. Dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita semuanya dari Dia. Terus dikatakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, bukan seperti teori Darwin di mana manusia itu dibentuk dari sistem evolusi. Teori evolusi. Evolusi itu artinya manusia itu dari satu zat itu pelan-pelan saudara dia akan berevolusi, berubah nanti menjadi manusia dalam bertahun-tahun atau beribu-ribu tahun. Ya. Tapi kalau kita lihat Alkitab berkata bahwa manusia itu dari Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia mengambil debu tanah, Dia bentuk, lalu dihembuskan nafas, lalu terjadilah manusia. Jadi manusia diciptakan itu dengan segera dan langsung. Jadi bukan proses. Halo, amin. Apalagi proses yang bertahun-tahun, tidak. Itu langsung segera dijadikan pada waktu itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu terjadi, manusia itu langsung dan segera. Nah, jadi saudara, manusia itu dari Allah. Kita semua dari Allah. Alam semesta itu dari Allah. Untuk apa? Untuk Allah. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ini yang kita terapkan dalam hidup kita, saudara. Jadi kalau kita ada hari ini, itu karena Tuhan. Masih ada, itu karena Tuhan. Kalau saudara punya uang misalnya, itu dari mana? Dari Tuhan. Ya, saudara perhatikan bahwa kalau saudara dapat uang, dapat gaji, itu semua dari Tuhan. Jangan berpikir, memang saudara kerja sebulan. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan tidak kasih kesempatan Anda bekerja 1 bulan, Tuhan tidak kasih kesehatan, Tuhan tidak kasih kemampuan untuk bekerja, Anda nggak bisa. Makanya semua dari Tuhan, dari Tuhan. Uang dapat dari Tuhan. Kalau kita sehat, dari Tuhan. Kalau kita punya kemampuan apa-apa, semua dari Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk Tuhan. Ya, makanya seperti anak-anak di sini terus terang ya, saya memperhatikan anak panti. Ya. Saya tadi dikatakan bahwa uang itu dari Tuhan. Nah, saudara, perhatikan ketika misalnya seperti kita di hari Minggu ada persembahan, tanpa persembahan dijalankan. Nah, saya melihat beberapa anak panti itu persembahannya lewat gitu aja. Ya, misalnya lewat persembahan. Nah, anak-anak panti lewat begitu aja. Saudara berusaha memberikan sesuatu pada Tuhan. Kenapa? Seberapa besar pun, saudara itu karena dari Tuhan. Halo, amin. Itu dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa, itu dari Tuhan. Kalau saudara bisa dapat uang seberapapun, itu dari Tuhan. Dan sebagai orang beriman, tentu memang itu tidak mungkin dikembalikan sepenuhnya semua sama Tuhan. Tapi ada tanda bahwa kita adalah orang yang yakin itu dari Tuhan, maka sebagiannya dipersembahkan. Ya, kenapa? Karena itu kan dari Tuhan. Mungkin saudara bilang, kan saya nggak terima duit. Ya, kalau nggak ada uang sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada uang, kan jadi masalah. Ada uang tapi Anda tidak memberi persembahan. Tapi persoalannya kok misalnya ya, kalau dibilang nggak ada uang, saya lihat terus terangnya hari-hari itu anak-anak itu bisa pergi ke warung, izin Pak, ya mau ngapain? Mau beli jajan, bisa jajan. Dalam Islam mereka tidak ada uang. Artinya tidak selamanya tidak punya uang. Kalau selamanya tidak punya, nggak apa-apa. Tapi persoalannya ini hampir tiap hari saya lihat
Selalu keluar, ngapain? Jaga. Tapi ngasih persembahan sama Tuhan bagaimana? Saudara, saya pernah menangis ketika persembahan waktu saya kecil. Itu saya mau memberi persembahan, tapi orang yang bawa kartu persembahan dia melewati saya. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi musuhan sama saya. Saudara, ketika saya tidak memberi uang persembahan itu karena ditolak oleh yang jalan di politik, saudara, itu saya menangis. Benar-benar saya menangis. Itu saya nggak bisa tahan. Saya menangis. Nah, kenapa saudara? Karena memberi persembahan itu adalah bagian dari hidup kita. Karena kita dari Tuhan dan untuk Tuhan. Terus kalau saya menangis sampai hari ini saya melihat saya ingat itu. Itu sebuah kejadian waktu masih kecil, ketika kantor persembahan dipersembahkan. Itu saya dilewat dan itu saya menangis. Di dalam hati saya itu sangat menyedihkan luar biasa. Ya. Dan pada suatu saat juga saya mendengarkan seorang pendeta. Dia ketika mau memberi persembahan tapi dia nggak punya uang. Ini seorang pendeta, itu saya dengar di Palembang, di GSC Abu Jetu. Tapi yang khotbah bukan Pak Yance ya, bukan Pak Yance yang punya gereja Abu Jetu. Ada dari Bogor. Tapi saudara, dia bilang, ketika saya nggak punya persembahan, dia hanya berdoa, Tuhan berikan aku kesempatan untuk bisa memberi. Lalu saudara, karena dia nggak bisa memberi, lalu dia hanya berdoa begitu, lalu selesai. Tapi nggak lama saudara, setelah dia berdoa begitu, Tuhan kasih dia kemampuan untuk bisa memberi. Halo, amin. Dan saudara perhatikan melalui doa Bapak Pendeta itu saya pernah tiru doa itu. Doa Bapak Pendeta itu saya doakan juga untuk doa saya. Tuhan berikan kesempatan saya untuk memberi. Seperti itu. Berikan saya kemampuan untuk memberi. Dan saya ternyata juga Tuhan kasih kemampuan untuk memberi. Halo, amin. Amin. Saudara, kita perlu setia dalam memuliakan Tuhan dalam hal harta kita. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Coba kita lihat sebentar, ayo. Coba tolong baca Amsal. Ini penting kita pahami supaya kita jangan salah dalam memuliakan Tuhan. Amsal pasal 3 mungkin ya, coba dilihat. Amsal pasal 3, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tolong baca satu orang, yuk. Tolong baca satu orang. Ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kenapa saudara? Karena harta itu dari Tuhan. Ada orang yang berpikir karena dia kaya, dia berpikir itu bukan dari Tuhan. Saudara, kalau ada orang sampai kaya, walaupun dia bukan orang percaya, perhatikan baik-baik, sekalipun dia bukan orang beriman, saudara, dia dapat harta itu karena Tuhan kasih kemampuan. Makanya saudara, kalau ada uang, kita nggak boleh pakai sendiri atau apalagi untuk kesenangan diri sendiri. Itu sangat tidak boleh. Kenapa? Karena ingat baik-baik saudara, sekalipun kecil, perhatikan baik-baik, sekalipun uang itu kecil, mungkin saudara dapat gaji di bawah UMR, tapi saya mau katakan itu juga semua berasal dari Tuhan. Semua hidup kita itu berasal dari Tuhan. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan banyak orang tidak mengerti ini sehingga banyak melakukan kesalahan dalam hal seperti ini. Jadi saudara, mari kiranya kita sadar bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ini sebenarnya ayat ini merupakan satu kesimpulan ya. Ayat Roma 11 ayat 36 ini merupakan kesimpulan dari seluruh maksud Allah. Allah dan semua dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Ya, jadi ini kalau ini ada dalam diri kita, kita paham ini, maka kita akan menghargai semua apa yang Tuhan kasih pada kita. Karena semua dari Allah. Ya, itu bukan karena dari Anda sendiri, bukan karena Anda mampu melakukannya. Ya, itu semua dari Allah.
Nah, kalau kita punya konsep bahwa semua itu dari Allah, maka kita nggak mungkin terhadap Allah, nggak mungkin kita bisa pelit, karena semua dari Dia. Halo, amin. Ya, saudara, ini kita tahu saudara bahwa Allah sanggup memberikan kepada kita, ya. Allah sanggup memelihara hidup kita. Allah sanggup menyediakan yang kita butuhkan. Kalau dunia ini ditopang oleh Allah hingga hari ini, saudara, kehidupan hari ini masih bisa berlangsung, masih ada, bumi masih ada, kita masih ada. Itu kenapa? Karena pemeliharaan Allah. Allah memelihara sehingga saudara semua hari ini bisa berjalan dengan baik. Artinya Allah punya kemampuan yang luar biasa untuk memelihara kita. Makanya saudara, berikan ya sebagian apa yang saudara punya itu bagi Allah. Itu sebagai bukti, itu sebagai tanda Anda tahu bahwa itu dari Allah. Anda tahu itu untuk Allah. Ya, makanya untuk anak-anak yang anak-anak kecil ya, terutama mulai belajar memberi. Ya, saya percaya saudara, kalau saudara memberi, saya percaya tentu berkat Tuhan itu juga akan terbuka. Ya, terlebih baik memberi daripada menerima. Lebih berbahagia orang yang memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi menerima memang berbahagia, tapi memberi itu lebih berbahagia. Halo, amin? Ya, itu pikirkan saudara. Ya, menerima memang bahagia, tetapi memberi lebih bahagia. Jadi ada bahagia plus, ada bahagia yang lebih ketika kita memberi. Dan dalam hal pemberian kita perlu komitmen dan konsisten. Ya, saudara, persembahkanlah segalanya, semuanya buat Tuhan, karena kita diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dia. Lanjut saudara. Ya, kenapa Allah menciptakan alam semesta? Ya, kita lihat dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 6. Tolong satu orang yang baca Mazmur 19 ayat 1 sampai 6. Tolong baca satu orang. Ayo tolong baca. Baca Alkitab tuh sama malu-malu ya. Apalagi di tengah-tengah jemaat. Ayo kalau dibilang baca Alkitab, ayo baca. Tak usah nunggu-nunggu yang lain. Siapa yang dapat duluan baca? Ayo. Mazmur 19 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin tujuan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang berlindung dari panas sinarnya. Ya, jadi perhatikan ayat berapa? Ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Padahal gak ada mulut. Mana ada mulutnya langit. Tapi luar biasa langit menceritakan kemuliaan Allah. Terus apa kata lagi? Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ya, ini non pribadi, ini material ya, yang tidak punya pribadi. Ya. Tapi itu bisa menceritakan kemuliaan Allah. Ya, hari menceritakannya kepada hari, dan malam menceritakannya kepada malam.
Jadi saudara, seluruh alam semesta, seluruh ciptaan itu untuk kemuliaan Allah. Makanya tujuan hidup kita itu yaitu, jangan sampai saudara tidak punya tujuan ini. Tujuan saudara bukan sekedar hidup, bukan hanya meramai-ramaikan bumi, tapi kita ada untuk tujuan memuliakan Allah. Makanya seperti hari Minggu itu termasuk bagian kita memuliakan Allah. Ya, itu merupakan bagian kita memuliakan Allah. Makanya kita harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Para pemain musik, saya sarankan ke depan belajarlah bermain musik yang bagus. Misalnya perhatikan mana suaranya seimbang atau tidak. Jangan asal main musik. Kadang-kadang mungkin ada suara bass yang gak kedengaran, drumnya kebesaran, jadi gak enak. Saudara, maksimalkan diri Anda ketika Anda dipercayakan oleh Tuhan untuk bermain musik. Saudara, lakukan dengan segenap hati. Pakai seluruh talentamu untuk memuliakan Tuhan dengan baik. Selama Tuhan kasih kepercayaan, lakukan dengan baik. Halo, amin? Ya, jangan buang-buang kesempatan itu, karena kesempatan itu mungkin besok tidak ada lagi. Kita nggak tahu kesempatan berapa lama Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup di bumi. Ya, Musa berkata, manusia hidup paling kuat 70 sampai 80 tahun. Lalu habis itu innalillahi. Waktunya buru-buru, singkat. Bahkan Petrus berkata, manusia itu bagaikan kuat. Ya, sebentar hilang. Waktu kita singkat. Ya. Maka jangan buang-buang kesempatan itu. Apapun sarana yang Anda punya, talenta yang Anda punya, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Pakai dengan segenap hati tenaga yang Anda punya, kemampuan yang Anda punya. Pakai, karena itu adalah saudara lagi memuliakan Allah. Ketika Anda lagi mengajar, itu artinya Anda sedang memuliakan Tuhan. Ketika Anda bernyanyi, Anda memuliakan Tuhan. Ya, makanya dikatakan pujilah Tuhan. Ya, hai seluruh umat, pujilah Dia dengan rebana, pujilah Dia dengan kecapi. Memuji Allah. Ya. Jadi mari muliakan Tuhan. Bayangkan aja cakrawala, ya, itu bisa memuliakan Tuhan, saudara. Bisa menceritakan karya Tuhan luar biasa. Jadi mari muliakan Tuhan, ya. Pakai kesempatan yang ada. Saudara-saudara yang misalnya seperti dikasih untuk pegang OHP, ya, LCD. Anda tampil dengan baik. Jangan kadang-kadang telat muncul lagunya. Orang udah nyanyi, lagunya bukan bait yang dimaksud. Ya, bait yang berikutnya yang sudah naik, tapi yang dinyanyikan masih bait pertama. Kan itu udah aneh begitu. Beberapa kali saya lihat begitu. Nah, saudara, jangan pernah bermain-main dengan itu, karena Anda lagi memuliakan Tuhan. Jangan memuliakan Tuhan setengah hati. Karena menurut hukum firman Tuhan, muliakan Tuhan. Ya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi. Ya memang sih kita nggak bisa sempurna, benar. Tapi maksimalkan seluruh apa yang saudara punya. Maksimalkan seluruh kemampuan yang Anda punya. Itulah waktunya Anda memuliakan Tuhan. Nah, orang yang tidak mengerti ini, orang yang tidak tahu memuliakan Tuhan ini, maka memuliakan Tuhan biasa-biasa aja. Bahkan ada di situ yang kadang hanya nonton, melongo. Nah, kenapa? Karena dia nggak tahu tujuan hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kesempatan yang ada itu untuk memuliakan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, gunakanlah ya waktu yang sisa untuk melakukan kehendak Allah. Jangan tunggu Anda kaya, jangan tunggu Anda jadi orang hebat, jadi orang luar biasa. Jangan. Mulai dari sedini mungkin. Mulai dari kecil, mulai dari saat Anda tahu kebenaran, mulailah melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, karena itulah tujuan. Kalau kita sampai pada tujuan, itu akan menyenangkan. Halo, amin. Tapi kalau kita pergi, tapi kita hanya keliling-keliling dan kita tidak tahu tujuannya kemana, itu akan buat kita stres. Makanya banyak orang dalam dunia ini stres.
Ya, ada orang dalam dunia terlalu banyak stres karena dia tidak tahu tujuan hidupnya itu apa. Ada orang tujuan hidupnya uang. Ya. Dan karena itu tujuan hidupnya, akhirnya dia mati karena uang. Ada banyak orang itu, saya pernah dengar seorang raja besi. Ya, besi baja, yang punya besi baja, dia orang terkaya dunia. Dan akhirnya saudara dia mati dengan kekayaannya. Banyak orang mati karena mengejar kekayaan. Mati pada tujuan itu. Saudara, mari jangan apapun keadaan kita, mungkin keadaan kita juga penuh kekurangan, tapi saudara wajib terus menerus secara komitmen, secara konsisten Anda layani dia. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan. Oke, lanjut saudara, yang keempat, alasan kenapa manusia adalah untuk kemuliaan Allah. Mari kita lihat, manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita lihat Yesaya 43 ayat 7. Tolong baca satu orang. Boleh lihat langsung ke depannya, enggak perlu lihat Alkitab. Langsung lihat ke depan, Anda baca. Ayo. Suaranya besar kan ya? Ayo. Michael, baca Michael. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya. Ini Michael ini waktu dia di sini belum bisa membaca. Tapi puji Tuhan, ya, dia udah bisa lancar membaca. Halo, amin. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi dicipta untuk kemuliaan, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi saudara, kita ini ada untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, makanya kalau seperti saya bilang tadi, ada banyak orang karena dia nggak tahu tujuan hidupnya, maka dia kebanyakan melongo. Ya, melihat orang lagi kerja malah dia nonton. Sama seperti pemain sepak bola. Ya, orang 11 orang di bawah main pertarungan. Ya, lalu para penonton hanya bertepuk tangan, ayo, golkan. Mereka tidak menjadi pemain. Nah, hati-hati saudara, orang yang terus saya minta maaf, orang yang hanya kerjanya menonton, kebanyakan kerja yang menilai. Dan orang yang kebanyakan menilai biasanya nanti ngomongnya pun ngapur kemana-mana. Ya. Saudara, jangan biarkan dirinya jadi penonton dalam hidup ini. Ambil sesuatu, buat sesuatu. Ya, lakukan sesuatu. Jangan diam, karena kesempatan itu singkat sekali waktunya. Saya aja saudara, saya terusan, ya saya melihat ya hari-hari kita ini singkat sekali. Saya pribadi kadang merasa waktu tidak terlalu lama lagi. Ya. Jadi marilah selama masih ada kesempatan udah memuji Tuhan. Doa pagi-pagi, ayo berdoa pagi-pagi. Jangan terganggu dengan orang yang sudah terbiasa tidur pagi nggak mau doa. Saudara doa terus. Ya. Pakai kesempatan ada pagi memuliakan Tuhan, siang melakukan sesuatu memuliakan Tuhan, malam memuliakan Tuhan. Ingat, termasuk dengan pekerjaan kita tadi, kita memuliakan Tuhan. Ketika Anda kerja dengan bagus, itu artinya Anda lagi memuliakan Tuhan. Ya. Jadi saudara, pekerjaan kita dalam dunia adalah memuliakan Tuhan. Karena itu tujuan kita yang paling utama diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saudara, orang yang sombong itu paling dibenci oleh Allah. Orang sombong itu paling dibenci Tuhan. Makanya Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu. Ya, supaya pada waktunya Allah akan meninggikan kau. Allah membenci orang yang congkak. Orang sombong itu dibenci oleh Allah. Pernah dengar siapa yang sombong yang pernah dibikin jadi seperti binatang? Siapa? Sombong. Nebukadnezar. Dia sombong. Dia merasa dia kerajaannya itu dari dia, kekuatan untuk jadi raja itu dari dia. Lalu Tuhan bilang, ya, bahwa kamu hari ini akan dihukum karena kesombongannya dia dihukum.
akhirnya saudara, dia harus menjadi seperti binatang. Berapa tahun? Berapa? Berapa tahun 5? Nebukadnezar itu jadi binatang, seperti binatang. Berapa tahun? 7. Kalau salah 7 ya. 7 tahun. Saudara 7 tahun. Kukunya ya itu seperti apa, makin panjang. Saudara makanannya makanan binatang, dia makan rumput setiap hari. Dia hidup bukan di luar rumah, di kebun dia hidup. Saudara, kenapa begitu? Karena Allah membenci orang congkak. Makanya firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, itu adalah orang yang terkutuk. Makanya dia katakan, dan diberkatilah orang yang berharap pada Tuhan. Jadi jangan sebagai anak Tuhan, mari punya komitmen dan konsisten dalam terus memuliakan Tuhan. Termasuk pagi-pagi, termasuk hari Minggu. Firman Tuhan berkata jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, termasuk belajar firman. Ketika Anda belajar firman, itu Anda lagi memuliakan Tuhan. Baca firman itu adalah bagian dalam memuliakan Allah. Karena dengan membaca firman Allah, Anda tahu rencana Allah, Anda tahu maksud Allah. Ya. Oke, lanjut yang ke selanjutnya. Bagian kelima, alasan kenapa manusia merupakan mengapa memuliakan Allah sebagai tujuan utama manusia. Yang kelima, apapun yang kita buat tujuannya untuk memuliakan Allah. Dalam Kolose pasal 3 ayat 3, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara, kalau melakukan sesuatu itu jangan berpikir itu untuk manusia. Ya, memang secara tidak langsung itu secara langsung memang manusia. Kita berhubungan dengan pekerjaan, kita berhubungan di bawah otoritas siapa. Tapi saudara, jangan hanya semata-mata untuk manusia saudara lakukan itu. Tujuan utama saudara melakukan itu adalah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ini makanya membuat kita, kalau kita begini ya, kalau kita hanya mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, ini membuat kita bebas dari persekutuan. Ya. Orang misalnya tidak menghargai kita, tetap kita kerja. Kenapa? Karena kita memuliakan Tuhan. Tapi orang yang didorong oleh tujuannya hanya untuk manusia, dia kerja untuk manusia, hanya semata-mata untuk manusia, biasanya kalau ada masalah itu langsung mogok. Sama seperti mobil nggak punya bensin, ya, jalan tiba-tiba berhenti, nggak ada bensin. Karena bensinnya manusia, tujuannya hanya untuk kerja di hadapan manusia. Orang begitu itu tujuannya salah. Makanya orang-orang begitu biasanya pekerjaannya hanya kalau dipuji baru dia kerja bagus. Ya. Kalau misalnya dia nggak dipuji, ya, itu dia kerjanya membeli. Tapi kalau anak Tuhan saudara yang benar-benar tahu tujuan Tuhan, nggak tergantung pujian, nggak tergantung manusia dia bekerja. Dia mau bekerja itu untuk Tuhan. Ya, ayat ke 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Ayo baca sama-sama. Lihat dalam Alkitab yang sudah ditulis di depan dan juga di HP saudara masing-masing. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Baik waktu makan, minum, ya, saudara lakukan segala sesuatu yang lain, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kan jelas ya, saudara, ayat-ayat ini saudara baca ulang. Kalau bisa ayat-ayat ini Anda dalami secara luar biasa. Ini akan membuat Anda jadi manusia yang berbeda. Kita tidak akan sama dengan orang dunia. Firman Tuhan berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Hanya orang yang paham firman Allah yang bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Tapi orang yang tidak tahu firman ini, ya mereka akan biasanya jadi kerjanya bersungguh-sungguh. Banyak orang dalam dunia kerjanya hanya bersungguh-sungguh. Saudara, firman Tuhan berkata jangan bersungguh-sungguh
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan suka bersungguh-sungguh. Jangan suka menyalahkan orang. Mulai lihat pada kita hari ini apa yang kita bisa buat untuk Tuhan. Apa yang saudara bisa kerjakan untuk Tuhan. Jangan lihat manusia. Ya. Karena kalau kita memandang pada manusia, saudara, maka akan banyak kesalahan. Banyak yang mengecewakan kita. Banyak hal yang membuat kita jadi alasan mogok. Ya. Tapi kalau kita melihat pada Tuhan, kita tetap bergerak. Kita akan tetap melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Oke, saudara, yang pertama tadi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, dan yang kedua, yang bagian B, untuk menikmati Allah. Jadi saudara, perhatikan, tujuan hidup manusia berkaitan dengan memuliakan Allah selama-lamanya adalah menikmati Allah. Saudara, pertama memuliakan Allah dulu yang pertama. Nah, akibat dari memuliakan Allah, maka kita akan menikmati Allah. Jadi ini tidak bisa dipisahkan dari bagian pertama. Tujuan pertama tadi apa? Memuliakan Allah. Yang kedua adalah menikmati Allah. Orang yang menikmati Allah akan puas dengan Allah. Ya. Saudara, sebenarnya yang membuat orang puas itu kebanyakan dalam apa? Dalam hal cinta. Ya. Cinta itu, saudara, membuat seseorang bisa berubah. Dulu ada orang di gereja, anak muda, dia suka melayani Tuhan. Tapi gara-gara dia ditolak oleh seorang cewek, wah, saudara, dia bisa jadi berubah. Ya, ada seorang pria dulu, saudara, ditolak oleh seseorang cewek. Dia bilang, saudara, ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Lalu pergi dia ke dukun, saudara. Ya, dia padahal Kristen, pergi ke dukun hanya untuk memikat perempuan itu, supaya perempuan itu jangan ke laki-laki lain. Ini anak Tuhan luar biasa. Ya, mungkin ini bukan anak Tuhan, kok sampai ke dukun. Sampai ke dukun, dia pergi ke dukun. Dia marah luar biasa, sampai saudara, saya pernah lihat dia mukanya sampai kurus kering. Dia kurus gara-gara cinta. Loh, orang bisa juga kurus gara-gara cinta ya. Biasanya orang gemuk gara-gara cinta, ini malah kurus. Dan saya banyak dengar bahwa ada orang-orang gara-gara cinta jadi gemuk. Ada juga begitu. Jadi waktu dia diputus cinta, ya, itu kan membuat dia tidak puas. Lalu saudara, dia makan bakso tiap hari banyak-banyak. Ya, sampai ke gemutan. Ada begitu perempuan. Jadi bisa saja ya, orang gemuk itu bisa bukan karena bukan hanya masalah faktor makan, tapi itu bisa faktor cinta. Di dalam dirinya itu ada cinta yang lagi bergelora. Ya, lagi dia marah, lalu dia marah dan dia lampiaskan pada makanan. Ada orang begitu, makanan jadi sekarang. Apa saja dimakan, bahkan siapapun dimakan. Jadi bukan hanya makanan dimakan, siapapun dia makan, dia sikat. Ya. Nah, saudara, perhatikan baik. Kenapa sampai ada orang sampai rela mati gara-gara cinta? Ada dulu seorang perempuan itu, saya ketemu di rumah sakit Bumi Waras, masih anak SMA. Saudara, saya waktu itu nggak tahu, bukan melihat dia, ada orang yang saya lihat di sebelahnya ada seorang perempuan lagi sakit. Saya tanya kenapa? Minum baygon. Masih anak SMA. Kenapa minum baygon? Ditolak sama cewek. Saudara, perhatikan bahwa cinta itu kalau kita tidak pergunakan dengan baik, cinta itu bisa merusak. Halo, amin? Cinta bisa merusak. Cinta bisa membahayakan. Makanya sebelum waktunya, jangan pernah bermain cinta. Ya, amin, Om Eri. Bermain cinta. Ya. Jangan bermain cinta kalau belum waktunya. Kenapa? Karena kalau orang udah cinta itu, dikatakan saja, itu air seberapa juga air. Sebanyak apapun air tidak bisa memadamkannya. Makanya seperti kita dipantikan ya, anak-anak yang di bawah umur itu nggak boleh pacaran. Ya, nggak boleh pacaran. Tapi kalau sudah, kita kasih kesempatan. Misalnya seperti Dandi misalnya. Ya, waktu wisuda dia mau cewek. Saya udah hampir marah, tapi dalam saya dirinya udah dewasa, nggak boleh lagi marah-marah. Saya nggak kenal, nggak diperkenalkan juga. Ceweknya juga dia kayak apa itu, cewek menor begitu. Tapi saya nggak marah,
saya harus sadar diri. Saya udah tahu dari sudah berumur. Ya kalau bisa bukan lagi pacaran, kalau bisa bernikah. Itu yang saya harapkan. Biar dapat cucu. Kan dapat cucu enak. Ya. Jadi bagi yang sudah berumur itu memang kalau misalnya memiliki kekasih itu bagus. Tapi saya mau katakan paling banyak orang hancur gara-gara cinta. Banyak orang sakit hati gara-gara cinta. Banyak orang lari gara-gara cinta. Banyak orang hancur gara-gara cinta. Makanya dikatakan cinta itu api yang menghanguskan. Dikatakan dalam Kidung Agung tadi, dikatakan bahwa sebanyak apapun air tidak bisa memadamkan. Luar biasa. Kita di sini kekurangan air. Kalau kita mencoba memadamkan cinta, kita aja masih kurang air. Mau memadamkan cinta dengan air, kita sudah susah. Untuk mandi aja kan kita susah. Makanya Kemis kalau misalnya main cinta ya jangan sampai terlalu berapi-api. Amin Kemis? Ya karena kita nggak ada obatnya untuk memadamkan. Nggak cukup air kita punya di sini. Jangankan untuk memadamkan cinta Kemis, air aja untuk mandi kan kurang. Ya jadi mari saudara perhatikan, mari kita pakai cinta itu untuk sesuatu yang menyenangkan. Dan kalau mau saudara puas dalam hidup ini, saudara cintailah Allah. Itu bukan cinta yang merusak, tapi itu cinta yang bisa Anda nikmati. Saudara, hanya dengan bersekutu dengan Tuhan kita bisa menikmati Allah. Kita bisa menikmati hidup. Kebahagiaan sejati itu bukan pada uang banyak. Ya, kebahagiaan sejati itu bukan pada wanita molek cantik. Firman Tuhan berkata, kecantikan itu apa? Bohong, dan kemolekan itu adalah sia-sia. Jangan letakkan saudara dasar cinta Anda karena muka. Ya, jangan. Saudara letakkanlah cintamu pertama pada Tuhan. Ya, dan kalau misalnya saudara punya pilihan cinta, ya tetap harus berserah pada Tuhan. Jangan terpesona karena kecantikan, karena kecantikan itu sia-sia. Kemolekan itu adalah saudara terus saya, yang salah satu menjaga saya hari ini ayat itu. Apa yang menurut saya aman hari ini? Saya punya prinsip, kecantikan itu adalah apa? Bohong, dan kemolekan itu adalah sia-sia. Makanya dulu saya nggak sembarangan menjatuhkan cinta pada siapa. Saya nggak sembarang. Saya yang meletakkan cinta pada istri saya sekarang. Ya. Kenapa saudara? Karena saya tahu berbahaya dan saya nggak mau bahaya, saya nggak mau merusak hidup saya dengan itu. Ya, saya tahu bahaya, itu bahaya. Dan Firman Tuhan berkata, Amsal berkata, banyak anak-anak muda gugur, tewas oleh karena cinta. Nanti baca kitab Amsal. Saya itu udah lupa ayatnya. Ayatnya sudah lupa, tapi saya masih ingat kata-katanya. Ya, banyak orang tewas, Amsal atau Mazmur. Banyak orang muda tewas atau gugur karenanya. Jadi hati-hati jaga cinta Anda, jangan cinta yang tanpa batas. Halo, amin? Cinta yang tanpa batas itu hanya buat Tuhan. Mari kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Saudara, mari kita baca Mazmur 73 ayat 25. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada di bumi ini. Saudara, ini adalah pernyataan seorang yang namanya Asaf. Ini bukan Daud ya. Saudara, Asaf, saudara sampai mengungkapkan pernyataan kebenaran ini. Katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, dia puas dengan sebuah cinta yang cinta hanya di sorga, cinta pada Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Ada sebenarnya banyak orang-orang yang ada seperti Daud juga di dalam dalam Mazmur 37 ya. Dikatakan satu hal telah kuminta pada Tuhan, itu adalah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Coba masih ingat gak lagunya? Satu hal telah
ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Dia firman Tuhan. Dia firman Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya. Oh, ketinggian. Tapi bukan masalah tingginya, tapi saya mau lewat lagu ini Anda tahu, saudara, ada orang-orang yang begitu mencintai Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau engkau mencintai Tuhan, Anda akan puas, Anda akan bahagia, Anda akan menikmati kehidupan Anda yang sesungguhnya. Ada banyak orang meletakkan keinginan kepuasan hatinya pada uang, pada harta, pada perempuan, pada laki-laki, pada pasangan hidup. Ya, kalau nenek biasanya pada cucu. Tapi mari kalau kita anak Tuhan, mari letakkan cinta kita itu hanya untuk Tuhan. Ya, seperti apa katanya? Selain siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Ya, tiada yang kuingin di bumi. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau. Saudara, dulu waktu saya dengar lagu ini, saya bertanya-tanya dalam hati, mampukah kita mengasihi Tuhan? Mampukah kita punya hati yang mengasihi Tuhan seperti apa kata Mazmur ini? Saya percaya saudara, kalau kita anak Tuhan, pasti bisa. Halo, amin? Kalau kita orang pilihan Allah, pasti bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya melihat makin hari juga, ya, cinta terhadap Tuhan itu makin tambah-tambah. Ya, karena ada lagunya, semakin hari tambah cinta Yesus. Ya, semakin hari tambah cinta Yesus. Mari saudara, ingat tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk konsisten komitmen pada tujuan ini. Tujuan inilah tujuan utama tertinggi manusia. Ya, tidak ada tujuan utama manusia yang paling utama, yang paling tertinggi selain ini. Apa tadi tujuan utama manusia? Memudahkan Allah dan menikmati Allah. Ini saudara letakkan dalam hati dan pikiran kita semua. Oke, inilah firman Tuhan yang kita bisa dengarkan.